Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kisah hikmah yang bisa menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintahnya. 7 kejadian aneh yang disaksikan oleh seorang penggali kubur. Dahulu terdapat seorang pemuda yang pekerjaannya hanyalah menggali kubur. Akan tetapi sebenarnya ia bukanlah seorang penggali kubur seperti pada umumnya, karena ia melakukan itu hanyalah untuk mencuri kain kafan dengan maksud untuk dijual kembali. Suatu ketika ia berniat untuk bertemu dengan seorang ahli ibadah guna mengutarakan penyesalannya atas apa yang telah diperbuat selama ini. Ia ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuannya dengan ahli ibadah tersebut, ia menjelaskan bahwa selama ia mencuri kain kafan, telah ia saksikan sekitar 7 keganjilan ataupun kejadian aneh di dalam lubang kubur. Karena peristiwa itulah, ia pun ingin segera bertaubat dan memperbaiki diri. Peristiwa yang pertama adalah ketika sebelum dikubur, ia melihat mayat diletakkan dengan posisi menghadap kiblat. Namun ketika ia menggalinya kembali, ternyata posisinya justru membelakangi kiblat. Sang ahli ibadah kemudian menjelaskan bahwa itulah orang yang telah menyekutukan Allah. Karenanya Allah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka ke belakang kiblat. Peristiwa yang kedua adalah seorang mayat yang sangat cantik wajahnya, namun ketika digali kembali, wajahnya sangat buruk, sehingga membuat siapapun akan ketakutan melihatnya. Menurut ahli ibadah tersebut, seperti itulah orang yang telah meremehkan sholat dan meninggalkannya sepanjang batas usia yang dimilikinya. Meski ia telah berbuat baik, namun semua hangus karena tidak mendirikan sholat. Peristiwa yang ketiga adalah seseorang yang awalnya memiliki perut yang ramping, namun ketika digali kembali, perutnya membuncit dan membesar, bahkan muncul ulat dalam jumlah banyak dari dalam perutnya tersebut. Kata sang ahli ibadah, demikianlah golongan manusia yang gemar memakan harta yang haram, yang tidak lagi memperdulikan baik buruknya rezeki yang didapat. Kemudian peristiwa yang keempat, tidak kalah aneh, karena mayit dalam kubur tersebut berubah menjadi batu yang hitam warnanya. Sang ahli ibadah menjawab bahwa itulah seorang anak yang mendurhakai orang tuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho jika seorang anak menyakiti orang tuanya. Peristiwa yang kelima adalah penggali kubur itu pernah menggali kubur lainnya dan melihat peristiwa di mana kuku mayit tersebut amat panjang dan membelit tubuhnya hingga seluruh isi dalam tubuh keluar seketika. Sang ahli ibadah itu kemudian menjawab bahwa mereka itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi dan suka memulai pertengkaran. Mereka pun termasuk orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan saudaranya lewat dari 3 hari. Peristiwa yang keenam, dalam waktu yang lain, penggali kubur itu melihat kuburan seseorang yang saat ia dikubur masih kering. Namun ketika digali, justru penuh dengan air hitam yang busuk baunya dan membuat mayatnya menjadi terapung. Sang ahli ibadah itu kemudian menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang yang senang memakan harta riba sewaktu masih hidup di dunia dan tidak segera memperbaiki kesalahannya. Peristiwa yang ketujuh adalah penggali kubur itu pun pernah melihat mayit yang tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Sang ahli ibadah mengatakan
bahwa itulah orang yang senantiasa mencari ilmu dan mengamalkannya. Manusia seperti inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak hidup hingga akhir hayatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah tersebut menyadarkan kepada kita semua bahwa siksa kubur itu benar adanya dan harus kita yakini sebagai pengingat untuk kita agar senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.